berjumpa lagi dengan Bu Dona dan Jojo. Hari ini kita ada di satu kota di Jerman. Kota apa tuh namanya, Jo? Wittenberg. Nggak sabar ya, kita ada di kota ini, kota yang sangat terkenal karena ada tokoh reformasinya yaitu Martin Luther. Yuk, Ibu Dona ajak Jojo dan teman-teman di rumah, cepet-cepet yuk kita keliling-keliling kota ini. Yuk, yuk, yuk. Itu patungnya siapa? Ini patungnya Om Martin Luther Luther. ya? Iya bener, patungnya Martin Luther. Kok dia bisa sih sampai dihargain banget sama orang-orang kota ini? Jelas. Emang dia ngapain? Jelas, dia ini adalah pelopor daripada reformasi. Jojo mau tahu ceritanya? Kalau Jojo mau tahu, teman-teman mau tahu, kita mesti dengar lagi cerita kisah hidup Martin Luther waktu dia masih di biara. Dengar tuh guys. Iya, yuk. Nah, Jojo, teman-teman kita sudah sampai di biara Martin Luther. Disinilah Luther dan teman-temannya belajar untuk menjadi biarawan. Tapi semakin hari dia belajar, semakin dia merasa dirinya begitu berdosa. Karena dia baca bahwa Allah itu begitu suci. Dan apa yang diajarkan kepada Luther untuk mencapai Allah yang suci itu, dia harus bisa menjadi orang yang benar. Oh, itu menyusahkan sekali bagi Luther. Dan membuat dia akhirnya setiap hari belajar dan 6 jam sehari dia harus datang ke tempat pengakuan dosa. Di situ dia mengaku dosa. Bayangkan 1 hari 6 jam hanya untuk mengaku dosa-dosa yang dia sudah perbuat kemarin. Sampai berulang-ulang kali demikian, si pembina rohaninya mengatakan, Staupitz mengatakan kepada Luther, Luther, tunggu saja sampai dosamu cukup banyak baru engkau datang ke sini dan mengaku dosa. Jangan tiap hari. Wah, Luther tambah merasa dirinya betul-betul tidak bisa mencapai Allah yang begitu suci dengan mengaku dosa, dengan membaca Alkitab. Kayaknya tidak ada daya upayanya untuk bisa mencapai Allah yang suci itu. Akhirnya Luther semakin putus asa. Sampai satu hari dia membaca Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Oh, apa artinya? Oh, selama ini berarti kita bisa menjadi orang benar hanya dengan percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib itu cukup untuk membayar semua dosa-dosa kita. Tapi sekaligus dia memikirkan, masih banyak sekali orang-orang di kota ini, bahkan di seluruh Jerman, di seluruh Eropa, orang-orang yang masih berpikiran sama seperti dia yang dulu, bahwa untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan harus membayar surat penghapusan dosa mereka. Murah? Tidak. Surat itu begitu mahal. Bahkan mereka yang begitu miskin, susah makan, tetapi karena mereka pikir mereka harus bisa selamat menjadi orang yang benar, maka mereka rela untuk membayar surat itu begitu mahal. Nah, inilah yang membuat Luther kemudian gelisah. Dan dia berpikir, aku harus melakukan satu perubahan. Di tengah kegelisahan Luther, dia kemudian menumpahkan semua isi pikirannya ke dalam berlembar-lembar kertas yang kemudian itulah menjadi 95 tesis yang dia tempelkan di gereja Wittenberg untuk mengajak bapak-bapak gereja, teman-temannya dia
untuk kemudian mendiskusikan apa saja ajaran-ajaran yang selama ini diajarkan kepada jemaat, tetapi ajaran itu sudah jauh menyimpang daripada Alkitab. Nah, kita sudah sampai di ikon kota Wittenberg. Hah? Kok pintu? Apa kerennya pintu? Iya, ini pintu. Disinilah Martin Luther kemudian memakukan 95 tesisnya sebagai bentuk protesnya kepada ajaran-ajaran gereja yang sudah menyimpang jauh daripada Alkitab. Tetapi Martin Luther tidak sangka, ternyata protesnya itu 2 minggu kemudian viral di seluruh Jerman, bahkan di seluruh Eropa. Anak-anak, pemikiran Luther ini rupanya diterima oleh banyak orang. Dan semua orang-orang yang dulunya tidak tahu apa isi Alkitab itu, kemudian tahu, oh, Alkitab mengajarkan kita dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus. Tidak perlu menambahkan dengan perbuatan baik, tidak perlu dengan amal, bahkan tidak perlu dengan membeli surat penghapusan dosa. Oh, tapi di sisi yang lain, para pemimpin-pemimpin gereja justru menjadi marah sekali. Kenapa Luther? Kenapa engkau melakukan hal ini? Dan kemudian tahun berikutnya Luther dibawa kepada satu persidangan. Di persidangan itulah Luther dituntut untuk mencabut seluruh buku-bukunya, bahkan seluruh perkataannya dia yang menggoncangkan Jerman dan seluruh Eropa. Cabut itu Luther. Kalau engkau cabut, kami tidak akan menghukum engkau. Kalau engkau cabut, kami tidak jadi akan mematikan engkau. Luther pikir-pikir, tapi ini kan firman Tuhan. Bagaimana mungkin aku mau hanya diriku selamat, tetapi firman Tuhan ini tidak jadi untuk diberitakan kepada orang-orang lain. Luther kemudian minta 1 hari untuk dia berpikir. Dia minta, saya minta 1 hari untuk saya pikirkan kembali apakah betul saya akan mencabut atau tidak. Keesokan harinya, kemudian di persidangan itu, Luther dengan betul-betul takut, tapi dia cuma minta, Tuhan tolong selamatkan saya. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya Tuhan akan selamatkan dia. Hari itu, waktu ditanya sekali lagi, cabut perkataanmu atau engkau akan dihukum. Lalu Luther bilang, di hadapan Allah, aku tidak akan mencabut kata-kataku itu. Luther siap untuk dihukum, tapi tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada serombongan orang yang masuk ke dalam ruang persidangan itu, lalu menangkap Luther dan membawa Luther jauh pergi ke satu castle Wartburg. Disitulah kemudian Luther aman. Siapa yang menangkap itu? Itu adalah teman-teman Luther ternyata. Dan mereka menyembunyikan Luther di castle itu. Tetapi di castle itulah Luther kemudian merasakan, inilah kesempatan yang terbaik untuk saya melakukan satu pekerjaan penting, yaitu menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa sehari-hari yang orang-orang Jerman dapat bisa mengerti apa isi Alkitab itu.
Nah, inilah dia Jo, Castle Wartburg, tempat di mana Luther bersembunyi selama 1 tahun. Keren banget. Iya, disinilah Luther memanfaatkan waktu-waktunya untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Kamu tahu untuk apa? Untuk apa emang? Iya, supaya orang-orang yang tadinya hanya mendengarkan Alkitab dibaca di gereja setiap hari Minggu, sekarang mereka bisa membacanya sendiri di rumah mereka masing-masing. Itulah sebabnya Luther ingin sekali menerjemahkannya ke dalam bahasa orang-orang biasa, orang-orang Jerman bisa membacanya, baik itu dari tukang sepatu, tukang jual bunga, semuanya mereka bisa. Waktu mereka dapat Alkitab ini, tahu nggak Jo bagaimana mereka rasanya? Gimana rasanya? Mereka mendekap Alkitab itu baik-baik. Mereka rasa ini adalah barang yang sangat berharga. Selama ini mereka tidak tahu apa sih yang Tuhan bicarakan lewat Alkitab itu. Tapi sekarang mereka sudah bisa membacanya sendiri dan seakan-akan mereka bisa mendengar suara Tuhan melalui Alkitab itu secara langsung untuk mereka. Anak-anak, kalian di rumah punya Alkitab nggak? Jojo, kamu punya nggak? Punya lah. Kamu baca nggak? Ya, abis ini Jojo tobat, Jojo baca. Teman-teman juga baca kan? Iya, tahu tidak anak-anak? Firman Tuhan itu adalah kata-kata Tuhan yang begitu indah untuk kita, untuk Jojo, untuk kita semua. Benar banget. Supaya kita semakin hari semakin bisa percaya kepada Tuhan. Iman kita bertumbuh, kasih kita juga bertumbuh kepada Tuhan. Dan isi firman Tuhan yang paling penting itu adalah yang tadi kan ya. Kita dibenarkan hanya karena iman kepada Tuhan. Betul. Tidak untuk membeli keselamatan dengan kita berbuat baik, tidak. Tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka sekarang kita mau menjadi orang Kristen yang baik, mau berbuat baik karena tanda sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah anak-anak, Jojo, kita sudah selesai tentang Martin Luther hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.